Standar Audit 810, Perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan. Ruang lingkup. Standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan yang berasal dari laporan keuangan auditan sesuai dengan standar audit oleh auditor yang sama. Tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Tujuan. Yang pertama, untuk menentukan apakah tepat menerima perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan. Yang kedua, jika melakukan perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan, maka 1. Untuk merumuskan opini atas ikhtisar laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang diambil dari bukti yang diperoleh. Yang kedua, untuk menyatakan secara jelas opini tersebut melalui laporan tertulis yang juga menjelaskan basis untuk opini tersebut. Definisi tujuan standar audit ini, istilah berikut mempunyai makna sebagaimana disajikan di bawah ini. Yang pertama, kriteria terapan. Kriteria yang diterapkan oleh manajemen dalam penyusunan ikhtisar laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan auditan, yaitu laporan keuangan yang diaudit oleh auditor berdasarkan standar audit dan daripadanya ikhtisar laporan keuangan bersumber. Yang ketiga, ikhtisar laporan keuangan. Informasi keuangan historis yang diperoleh dari laporan keuangan tetapi berisi informasi yang kurang rinci dibandingkan dengan laporan keuangan, namun tetap memberikan suatu penyajian terstruktur yang konsisten dengan informasi yang diberikan oleh laporan keuangan entitas mengenai sumber daya ekonomi atau kewajiban entitas pada tanggal tertentu atau perubahan yang terjadi selama periode waktu tertentu. Ketentuan. Yang pertama, auditor harus menerima suatu perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan. Berdasarkan standar audit ini, hanya ketika auditor telah melakukan perikatan untuk melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang dari laporan tersebut, ikhtisar laporan keuangan tersebut diperoleh. Sebelum menerima suatu perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan, auditor harus melakukan yang pertama, menentukan apakah kriteria terapan dapat diterima. Yang kedua, memperoleh pernyataan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya. Yang ketiga, menyetujui dengan manajemen atas bentuk opini yang akan dinyatakan atas ikhtisar laporan keuangan. Selanjutnya, jika auditor menyimpulkan bahwa kriteria terapan tidak dapat diterima atau auditor tidak dapat memperoleh persetujuan dari manajemen, auditor tidak boleh menerima perikatan untuk menerbitkan laporan atas ikhtisar laporan keuangan tersebut, kecuali jika peraturan perundang-undangan mengharuskan auditor untuk melakukannya. Suatu perikatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak mematuhi standar audit ini. Oleh karena itu, laporan auditor atas ikhtisar laporan keuangan tidak boleh menunjukkan bahwa perikatan telah dilakukan sesuai dengan standar audit ini. Sifat prosedur. Ada mengevaluasi apakah ikhtisar laporan keuangan telah mengungkapkan secara memadai sifat ikhtisar laporan keuangan tersebut dan mengidentifikasi laporan keuangan auditan. Yang kedua, ketika ikhtisar laporan keuangan tidak disertai dengan laporan keuangan auditan, mengevaluasi apakah ikhtisar laporan keuangan tersebut telah menggambarkan secara jelas. Yang ketiga, mengevaluasi apakah ikhtisar laporan keuangan telah mengungkapkan kriteria terapan secara memadai. Yang keempat, membandingkan ikhtisar laporan keuangan dengan informasi terkait dalam laporan keuangan auditan untuk menentukan apakah ikhtisar laporan keuangan telah sesuai dengan laporan keuangan auditan. Kelima, mengevaluasi apakah ikhtisar laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kriteria terapan. Keenam, dari sudut pandang tujuan ikhtisar laporan keuangan, mengevaluasi apakah ikhtisar laporan keuangan telah mencantumkan semua informasi yang dibutuhkan dan pada tingkat agregasi yang tepat, sehingga tidak menyesatkan dalam kondisi tersebut. Yang ketujuh, mengevaluasi apakah laporan keuangan auditan tersedia bagi pengguna ikhtisar laporan keuangan yang dituju tanpa kesulitan yang berarti. Bentuk opini. Pada saat auditor menyimpulkan bahwa opini tanpa modifikasian atas ikhtisar laporan keuangan adalah tepat,
Opini auditor harus, kecuali jika diharuskan lain oleh peraturan perundang-undangan, menggunakan salah satu frasa berikut. Yang pertama yaitu, ikhtisar laporan keuangan adalah konsisten dalam semua hal yang material dengan laporan keuangan auditan. Atau yang kedua, ikhtisar laporan keuangan adalah ikhtisar wajar dari laporan keuangan auditan. Waktu pekerjaan dan peristiwa sesudah tanggal laporan auditor atas laporan keuangan auditan. Laporan auditor atas ikhtisar laporan keuangan dapat diberi tanggal sesudah tanggal laporan auditor atas laporan keuangan auditan. Auditor mungkin mengetahui adanya fakta yang ada pada tanggal laporan auditor atas laporan keuangan auditan, tetapi fakta tersebut sebelumnya tidak diketahui oleh auditor. Dalam hal ini, auditor tidak boleh menerbitkan laporan auditor atas ikhtisar laporan keuangan sampai auditor selesai mempertimbangkan dampak fakta tersebut terhadap laporan keuangan auditan, berdasarkan standar audit 560. Laporan auditor, laporan keuangan. Unsur-unsur laporan auditor. Yang pertama, terdapat judul yang jelas menunjukkan sebagai laporan auditor independen. Yang kedua, pihak yang dituju. Yang ketiga, paragraf pengantar yang berisi 1. Mengidentifikasi ikhtisar laporan keuangan. Yang kedua, mengidentifikasi laporan keuangan auditan. Yang ketiga, tanggal laporan auditor. Fakta suatu opini tanpa modifikasian dinyatakan oleh auditor. Yang keempat, pernyataan ikhtisar dan laporan keuangan auditan tidak mencerminkan dampak peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan auditor. Yang kelima, pernyataan tidak mengungkapkan semua informasi yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan auditan. Selanjutnya yang keempat yaitu penjelasan tanggung jawab manajemen atas ikhtisar laporan keuangan. Yang kelima, pernyataan auditor bertanggung jawab atas opini berdasarkan prosedur yang disyaratkan oleh standar audit. Yang keenam, paragraf yang secara jelas menyatakan suatu opini. Yang ketujuh, yaitu nama kantor akuntan publik, tanda tangan akuntan publik, nama akuntan publik, kemudian nomor registrasi akuntan publik, dan nomor registrasi kantor akuntan publik. Yang ke-8, ada tanggal laporan audit. Yang ke-9, alamat kantor akuntan publik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.